Namaku Yuli, tapi semua orang di sekitarku memanggilku Miss Yuli. Aku berusia 35 tahun, tinggal di rumah 2 lantai dengan halaman luas, kolam renang, dan 4 mobil di garasi. Aku seorang investor dan trader. Dalam sehari, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada gaji orang lain selama sebulan. Aku terbiasa dengan angka, keputusan cepat, dan hasil besar. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit. Asistennya sudah menyiapkan kopi dan laporan pasar saham. Setelah itu, sopir pribadiku, Andra, datang menjemputku di depan rumah. Andra berusia sekitar 28 tahun, tenang dan selalu sopan. Dia jarang bicara tapi selalu siap membantu. Kadang aku memperhatikan caranya memegang kemudi, pasti, stabil, dan penuh tanggung jawab. "Pagi, Miss," katanya setiap kali aku masuk mobil. "Langsung ke kantor investasi," jawabku tanpa banyak bicara. Aku menyukai keteraturan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan dari hidup yang bisa kuatur dengan rapi. Suamiku, Kapten Bram, seorang nahkoda kapal kargo internasional. Ia hajisnya pulang setahun sekali, biasanya selama 2 bulan. Sisanya ia habiskan di lautan. Kami menikah 5 tahun lalu. Meski jarang bersama, hubungan kami baik. Aku menghormatinya sebagai suami, dan ia mempercayaiku sebagai istrinya. Aku juga ibu tiri bagi anak laki-lakinya, Ardan, yang kini berusia 24 tahun. Ia sedang menyelesaikan studi bisnis di luar negeri. Ardan tidak banyak berhubungan denganku, tapi ia selalu sopan. Ia memanggilku Bu Yuli dengan nada datar. Aku tahu posisiku baginya hanyalah istri ayahnya. Itu saja. Hari-hari berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi di kantor, sore di rumah, malam di depan laptop mengamati grafik pergerakan harga saham. Aku memiliki segalanya. Uang, nama besar, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun kadang, di tengah malam, aku terbangun dan merasa aneh. Rumahku terlalu sepi. Tidak ada suara selain detik jam dan angin dari pendingin ruangan. Aku mencoba menepis perasaan itu dengan bekerja lebih keras. Suatu pagi, ketika aku hendak berangkat ke kantor, Andra membawa kabar kecil. "Miss, taman depan perlu dirapikan." Tukang taman bilang daun-daunnya sudah mulai kering. Aku menatapnya sekilas. Suruh mereka kerja lebih cepat. Aku tidak suka pemandangan kotor di depan rumah. Andra mengangguk. "Baik, Miss." Setelah itu, aku kembali menatap ponselku. Sahamku naik 2,7% hari itu. Aku tersenyum puas. Malamnya, aku menerima panggilan video dari suamiku. "Yuli, semua baik-baik saja di sana?" "Baik, seperti biasa. Semua teratur." "Bagus. Aku mungkin baru bisa pulang 3 bulan lagi. Kapal sedang banyak muatan." Aku mengangguk pelan. "Tidak apa-apa. Aku mengerti." Kami berbicara beberapa menit lalu sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap. Rasa sepi itu kembali. Aku berjalan keluar ke balkon lantai 2. Lampu taman menyala redup. Di bawah aku melihat Andra sedang menutup pagar rumah. Aku memperhatikan gerakannya. Selalu hati-hati dan sopan. Entah kenapa, aku merasa tenang setiap kali tahu dia ada di rumah ini. Keesokan harinya, aku menghadiri acara investor di Hotel Bintang 5. Semua orang menatapku dengan hormat. Mereka tahu aku salah satu investor perempuan paling sukses di kota ini. Banyak yang menyalamiku, memuji pencapaianku. Aku tersenyum, berbicara seperlunya, dan menjaga sikap. Aku tahu bagaimana caranya terlihat sempurna. Sepulang dari acara itu, Andra membuka pintu mobil untukku. "Bagus sekali penampilan Miss hari ini," katanya singkat. Aku tersenyum kecil. "Kamu juga rapi hari ini." "Jas itu baru, iya?" Ia mengangguk malu. "Iya, Miss. Beli dari gaji bulan kemarin." Aku menatapnya sebentar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan. Tenang tapi tulus. Aku buru-buru memalingkan wajah. "Sudahlah, ayo jalan." Hari itu berakhir seperti biasa. Tapi malamnya, saat aku duduk di ruang kerja, aku sempat terdiam lama di depan cermin. Aku menatap bayanganku sendiri. Apakah aku bahagia? Aku bertanya pelan, tidak ada jawaban. Telepon berdering. Asisten rumah tangga memberitahu bahwa besok akan ada orang yang datang meminta izin bertemu. Katanya seorang pria tua yang mencari keluarga dari suamiku. Aku hanya menjawab singkat, "Suruh dia datang saja. Tapi jangan terlalu lama. Aku sibuk."
Aku tidak tahu pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupku. Aku tidak tahu pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupku. Pagi itu, aku duduk di ruang makan sambil menunggu laporan saham yang dikirim asistennya lewat email. Suasana rumah tenang seperti biasa. Angin dari taman depan membawa aroma bunga yang baru disiram. Aku merasa hari itu akan berjalan lancar. Sekitar pukul 9, Andra datang dan memberitahu bahwa tamu yang kuminta sudah tiba. Miss, ada seorang pria tua di depan. Katanya mau menemui Miss Yuli. Katanya penting. Aku menghela napas. Suruh dia tunggu di teras. Aku akan keluar sebentar. Aku berjalan ke pintu depan dengan langkah mantap. Di teras, seorang pria tua duduk di kursi kayu. Bajunya lusuh, wajahnya lelah. Tangannya menggenggam topi kusam. Ia berdiri pelan begitu melihatku. "Selamat pagi, Nyonya," katanya dengan suara serak. Saya hanya ingin bertanya, apakah di rumah ini tinggal keluarga dari Kapten Bram? Aku menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Ya, saya istrinya." "Ada apa?" Ia tersenyum lemah. "Syukurlah. Ya, akhirnya saya menemukan rumah ini. Saya tidak minta banyak, Nyonya. Mereka hanya ingin sedikit bantuan. Saya sudah tua, tidak punya siapa-siapa. Saya mendengar Kapten Bram masih memiliki keluarga besar di kota ini. Saya hanya ingin sedikit makanan." Aku memandangnya dingin. "Maaf, Pak, ini bukan tempat untuk meminta-minta. Kalau Bapak butuh bantuan, datang saja ke kantor sosial, bukan ke rumah orang." Wajahnya terlihat terkejut. "Saya hanya ingin..." Aku memotong cepat. "Sudah, saya tidak punya waktu. Tolong jangan ganggu ketenangan rumah ini." Andra berdiri di dekat pagar, tampak ragu. Ia seperti ingin bicara, tapi menahan diri. "Miss," katanya pelan. Aku menoleh cepat. "Andra, tolong antar Bapak ini keluar dari halaman. Saya tidak mau ada orang asing berkeliaran di sini." Pria tua itu menunduk. "Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bermaksud menyinggung." Aku tidak menjawab. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Andra masuk dengan wajah canggung. "Miss, maaf. Tadi Bapak itu bilang namanya Pak Rashid. Katanya dia pernah mengenal keluarga besar Kapten Bram di masa muda. Mungkin ada hubungan keluarga?" Aku menatap Andra tajam. "Andra, kamu terlalu baik pada orang yang belum tentu jujur. Banyak penipu mengaku keluarga. Sudahlah, jangan buang waktu." Andra menunduk pelan. "Baik, Miss." Aku kembali duduk di ruang kerja. Tapi entah kenapa, wajah pria tua itu terbayang terus di kepalaku. Tatapan matanya bukan tatapan orang licik. Ada sesuatu di sana, rasa sedih yang sulit dijelaskan. Namun aku memilih mengabaikannya. Aku punya urusan lebih penting. Pasar saham sedang berfluktuasi tajam hari itu. Siang menjelang sore, aku masih fokus di layar laptop ketika Andra masuk lagi membawa secangkir teh. "Miss, teh hangatnya." Aku mengangguk. "Taruh di meja." Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Tadi saya lihat bapak tua itu masih duduk di luar pagar, Miss. Sepertinya belum pergi." Aku langsung menutup laptopku. "Masih di situ? Bukannya kamu sudah mengantarnya pergi?" "Sudah, Miss. Tapi mungkin dia menunggu seseorang." Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Dari balik tirai, aku melihat pria tua itu masih duduk di pinggir jalan, memegang topi lusuhnya. Rasa kesal muncul. Aku keluar rumah dan berjalan cepat ke arah pagar. "Pak, saya sudah bilang jangan di sini!" Seruku agak keras. Pria itu berdiri perlahan. "Maaf, Nyonya. Saya hanya menunggu. Siapa tahu Kapten Bram pulang. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Aku mendengus. Suami saya sedang bertugas di laut. Dan kalaupun dia pulang, saya yakin dia tidak akan senang melihat seseorang berpakaian seperti itu berdiri di depan rumah. Aku menatap Andra. "Antar dia ke halte. Beri sedikit uang supaya dia pergi." Andra menatapku dengan ekspresi tak nyaman. "Baik, Miss." Ia mengeluarkan dompetnya sendiri dan memberikan selembar uang kepada pria tua itu. Pria itu menatap uang itu lama, lalu menatapku. "Terima kasih, Nak. Tuhan memberkati." Aku menoleh ke arah lain, tidak ingin menatap matanya lagi. Malamnya, aku kembali bekerja di ruang kantor rumah. Tapi kali ini pikiranku tidak bisa fokus. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Namun aku menolak untuk memikirkannya.
Sekitar pukul 9 malam ponselku berdering. Nama di layar membuatku tersenyum kecil. Kapten Bram. Aku segera mengangkat. Sayang, aku sudah hampir sampai pelabuhan. Besok pagi aku pulang. Aku terkejut. Besok? Bukannya masih 3 bulan lagi? Iya, tapi ada perubahan jadwal. Kapal singgah lebih awal. Aku punya kabar penting. Aku tertawa kecil. Kabar baik, kan? Suamiku terdiam sebentar. Aku harap begitu. Sampai besok, Yuli. Sambungan terputus. Aku menatap ponselku lama. Entah kenapa kata-katanya terasa berat. Ada sesuatu di balik nada suaranya. Aku tidak tahu, besok pagi akan jadi hari paling menegangkan dalam hidupku. Aku tidak tahu, besok pagi akan jadi hari paling menegangkan dalam hidupku. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah mengapa dadaku terasa sesak. Aku menyiapkan sarapan lengkap, roti panggang, telur, dan kopi hitam. Kebiasaan suamiku setiap kali pulang. Rumah terasa lebih hidup hari itu. Semua karyawan rumah sibuk membersihkan halaman depan. Sekitar pukul 9, suara mobil terdengar di depan pagar. Aku berjalan cepat keluar rumah. Kapten Bram turun dari mobil dengan seragam putih khas nahkoda. Wajahnya terlihat letih tapi tegas seperti biasa. Aku tersenyum lebar dan langsung menyambutnya. Selamat datang, sayang, kataku sambil mencoba memeluknya. Namun anehnya, ia tidak membalas pelukanku. Ia hanya menatapku sebentar, lalu berkata datar, "Kita perlu bicara di dalam." Nada suaranya dingin. Aku sempat terpaku, tapi aku tetap mengikuti langkahnya masuk ke ruang tamu. Andra menunduk sopan saat Kapten Bram lewat. "Selamat datang, Tuan." "Terima kasih, Andra. Tolong beri kami waktu berdua," katanya tanpa menatap. Begitu pintu ruang tamu tertutup, aku duduk berhadapan dengannya. "Bram, kenapa bicaramu seperti itu? Ada apa?" Ia membuka topi dinasnya dan menarik napas panjang. "Yuli, ada hal penting yang harus aku tanyakan. 3 hari lalu, apakah seorang pria tua datang ke rumah ini?" Aku menatapnya, mencoba mengingat. "Ya, ada. Tapi dia pengemis. Mengaku kenal keluarga besar kamu. Aku sudah suruh dia pergi dengan sopan." Bram menatapku tajam. "Sopan? Kamu yakin?" Nada suaranya membuatku tidak nyaman. "Ya, aku hanya bilang jangan datang ke rumah orang tanpa izin." Ia meletakkan topinya di meja. "Yuli, pria tua itu bukan pengemis. Dia Pak Rashid, ayah dari kakekku. Lelaki terakhir dari garis keluargaku yang masih hidup." Aku membeku di tempat. "Jit, apa?" "Dia datang dari kampung jauh hanya untuk menemuiku. Tapi sebelum aku tiba, dia sudah datang ke sini lebih dulu. Dan kamu? Kenapa kamu mengusirnya?" Aku mencoba menjelaskan. "Aku tidak tahu, Bram. Dia tidak bilang siapa dia sebenarnya." Bram menatapku dengan kecewa. "Yuli, seharusnya kamu tidak perlu tahu siapa dia untuk bersikap manusiawi. Kamu tahu betapa susahnya beliau berjalan sejauh itu hanya untuk bertemu keluarga? Dia bahkan tidak makan 2 hari. Suara suamiku mulai bergetar. Aku tidak pernah melihat wajahnya seserius itu. "Sekarang aku malu pada keluarga besarku, Yuli. Mereka tahu kau istriku. Dan mereka tahu apa yang kau lakukan pada lelaki itu." Aku menunduk. Aku hanya... "Cukup." Satu kata itu membuatku terdiam. Ia berdiri dari sofa. "Aku tidak ingin mendengar alasan. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak punya belas kasih. Mulai hari ini aku akan tinggal di rumah keluarga selama aku di kota." Aku terkejut. "Bram, jangan seperti ini. Aku bisa meminta maaf padanya. Aku bisa memperbaikinya." "Dia sudah pergi, Yuli. Dia bilang tidak mau kembali lagi. Katanya dia tidak mau menambah malu keluarga." Aku kehilangan kata-kata. Bram melangkah ke arah pintu. "Aku akan mengurus beberapa hal. Dan satu lagi, semua aset perusahaan dan investasi yang ada di bawah namaku akan aku cabut. Aku tidak ingin kamu hidup dengan uang yang datang dari keluarga yang kamu hina." Aku berdiri, menahan air mata yang belum sempat keluar. "Jadi ini hukumanmu untuk satu kesalahan?" Bram menatapku sekali lagi. "Bukan hukuman, Yuli. Ini pembelajaran." Ia kemudian keluar meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang kini terasa lebih besar dari biasanya. Andra masuk pelan setelah beberapa menit. "Miss, saya tadi dengar sedikit. Apa semuanya baik-baik saja?"
Aku menatapnya kosong. Tidak, Andra. Tidak ada yang baik hari ini. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara rendah, "Mungkin ini waktunya Miss istirahat sebentar. Saya akan siapkan teh hangat." Aku hanya mengangguk. Aku tidak sanggup bicara apapun. Malamnya, aku duduk di depan cermin kamar. Pikiranku kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dari bawah, aku mendengar suara Andra berbicara dengan asisten rumah tangga. Suaranya tenang, memberi instruksi agar aku tidak diganggu. Aku memejamkan mata. Dalam diam, aku mengulang kalimat suamiku. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak punya belas kasih. Kata-kata itu terus terngiang sampai aku tertidur dengan mata basah. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan berat. Suamiku benar-benar pergi, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan berat. Suamiku benar-benar pergi, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rumah ini masih sama, luas, rapi, dingin. Tapi tanpa suara Bram di ruang tamu, semuanya terasa kosong. Biasanya ia hanya pulang setahun sekali, tapi kali ini kepergiannya berbeda. Kali ini ia pergi dengan kecewa. Aku duduk lama di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Andra masuk perlahan membawa map coklat. "Miss, ini dokumen dari kantor investasi. Mereka minta tanda tangan Miss untuk pembaruan kontrak." Aku menatapnya sekilas, lalu menggeleng. "Taruh saja di meja kerja. Aku belum sanggup hari ini." "Baik, Miss," jawabnya pelan. Beberapa menit kemudian Andra masih berdiri di dekat pintu. Aku menatapnya. "Ada apa lagi, Andra?" Ia ragu sebentar. "Tadi pagi, Tuan Bram datang bersama 2 orang dari kantor pengacara. Mereka menyerahkan surat. Katanya penting untuk Miss." Aku terdiam. "Surat apa?" Andra menyerahkan amplop putih dengan segel rapi. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas. Aku membaca perlahan berharap mataku salah. Tapi tidak, itu surat cerai. Aku menutup mulut dengan tangan. Dunia seperti berhenti. Andra menunduk dalam. "Saya minta maaf, Miss. Saya tidak tahu isinya." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar di dada. "Tidak apa-apa, Andra. Kamu tidak perlu merasa bersalah." Aku membaca surat itu lagi. Tulisan tangan Bram di bagian bawah membuatku semakin hancur. "Aku harap kamu belajar bahwa harga diri tidak berarti tanpa hati." Aku menjatuhkan surat itu ke meja, air mataku akhirnya jatuh, satu persatu. Siangnya, pengacara datang bersama 2 petugas bank. Mereka menjelaskan bahwa sebagian besar aset rumah dan investasi berada atas nama Bram. Hanya sebagian kecil yang masih bisa kutahan, itu pun tidak seberapa. Aku hanya duduk dan mendengarkan. Tidak banyak bicara. Setelah mereka pergi, aku berdiri di balkon lantai 2. Dari sana aku melihat Andra sedang membantu tukang mengangkat beberapa barang. Wajahnya serius tapi lembut. Aku memanggilnya pelan, Andra. Ia menoleh. "Iya, Miss. Kalau semua orang meninggalkanmu, apa yang kamu lakukan?" Ia berpikir sejenak. "Saya tetap bekerja, Miss. Karena kalau berhenti, hidup juga berhenti." Jawabannya sederhana, tapi menenangkan. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Malamnya aku membereskan beberapa pakaian dan perhiasan yang tersisa. Aku tahu waktuku di rumah itu tidak lama. Semua akan diambil oleh pihak keluarga Bram dalam beberapa hari. Aku duduk di lantai kamar sambil menatap foto pernikahan kami di dinding. "Bram, aku memang salah. Tapi aku masih manusia yang bisa belajar," bisikku pelan. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk. "Miss," suara Andra terdengar lembut. "Makan malam sudah siap." Aku mengusap air mata dan berdiri. "Terima kasih." Aku turun. Di meja makan hanya ada 2 orang. Aku dan Andra. Asisten rumah tangga sudah pulang lebih awal karena suasana rumah tidak nyaman sejak pagi. Andra menuangkan sup ke mangkukku. "Miss harus makan. Kalau tidak nanti sakit." Aku menatapnya. "Kamu tidak perlu melakukan semua ini, Andra. Kalau kamu mau pergi, aku mengerti." Ia menggeleng cepat. "Saya tidak akan pergi, Miss.
Saya bekerja untuk Miss, bukan untuk harta atau kemewahan. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Aku menatapnya lama. Kamu tidak tahu betapa berharganya ucapan itu bagiku. Andra tersenyum tipis. Mungkin ini waktunya Miss mulai lagi dari awal. Malam itu kami berbicara lama di ruang makan. Bukan tentang uang, tapi tentang hidup. Tentang bagaimana manusia bisa jatuh dan bangkit lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 hari kemudian pengacara datang lagi membawa berita baru. Miss Yuli, katanya tegas, sesuai keputusan Tuan Bram, rumah ini akan dialihkan sepenuhnya kepada keluarga besar. Anda diminta meninggalkan properti ini dalam waktu 7 hari. Aku menatap kosong ke arah ruang tamu. Rumah yang dulu kubanggakan kini bukan milikku lagi. Setelah mereka pergi, aku berdiri di depan jendela besar, menatap pemandangan luar. Andra berdiri di belakangku diam. Sepertinya aku benar-benar harus mulai dari nol, Andra, kataku lirih. Ia menjawab tenang, kalau Miss mau, saya akan tetap di sisi Miss. Apapun yang terjadi, aku menatapnya pelan. Ada sesuatu di matanya yang tulus, bukan belas kasihan tapi keyakinan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Namun aku belum tahu, perjalanan hidupku baru saja dimulai. Namun aku belum tahu, perjalanan hidupku baru saja dimulai. 7 hari berlalu lebih cepat dari yang kukira. Setiap hari, satu persatu barang dari rumah itu diangkut keluar. Lukisan, perabot, bahkan mobil yang dulu kukendarai dengan bangga. Aku hanya menyimpan beberapa koper berisi pakaian dan dokumen pribadi. Hari terakhir, aku berdiri di depan pintu rumah megah itu. Tempat yang dulu kukira akan menjadi saksi hidup bahagia, kini hanya tinggal kenangan. Andra berdiri di sebelahku, membawa 2 koper besar. Miss, mobil sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kali. Andra, kamu benar-benar yakin mau ikut aku? Aku tidak punya apapun lagi. Ia tersenyum tipis. Saya sudah bilang, Miss. Saya kerja untuk Miss, bukan untuk rumah ini. Kami meninggalkan rumah itu tanpa banyak kata. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang terdengar. Andra, kataku akhirnya, kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ia berpikir sejenak, mulai dari apa yang bisa, Miss. Bukan dari apa yang hilang. Aku menatapnya sekilas. Jawaban itu sederhana, tapi menampar keras. Kami berhenti di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu dulunya tempat tinggal ibuku sebelum meninggal. Sederhana, tapi masih layak huni. Aku akan tinggal di sini sementara, kataku pelan. Andra membantu menurunkan koper dan membereskan beberapa barang. Kalau Miss butuh bantuan, saya akan datang setiap hari. Aku menggeleng. Tidak perlu, kamu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Ia tersenyum kecil. Saya tidak keberatan. Beberapa hari pertama aku merasa kehilangan arah. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada telepon dari rekan bisnis, tidak ada angka-angka di layar laptop. Hidupku terasa kosong. Suatu pagi aku memutuskan untuk keluar. Aku berjalan ke pasar tradisional, tempat yang dulu jarang kukunjungi. Aku membeli sayur sendiri, menawar harga, dan berbicara dengan pedagang. Awalnya canggung, tapi lama-lama terasa menyenangkan. Andra datang menjemputku dengan motor kecil. Miss, bagaimana hari ini? Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti manusia biasa. Kami berhenti di warung kecil di pinggir jalan untuk makan. Saat kami duduk berdua, pemilik warung menatapku lama. Bukankah ibu itu yang dulu sering muncul di berita ekonomi? Tanyanya pelan. Aku tersenyum sopan. Dulu iya, sekarang tidak lagi. Ia tertawa. Hidup memang berputar, Bu. Kadang di atas, kadang di bawah. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku setuju. Sore itu, aku dan Andra duduk di teras rumah sambil minum teh. Matahari mulai turun, warnanya lembut. Andra, kataku tiba-tiba. Aku tidak mau hanya duduk diam seperti ini. Aku harus bekerja lagi. Ia menoleh. Kerja apa yang Miss pikirkan? Aku masih punya sedikit tabungan. Aku bisa buka usaha kecil. Mungkin kafe sederhana atau toko online. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tidak mau berhenti.
Andra tersenyum puas. Itu bagus, Miss. Kalau butuh bantuan, saya siap. Aku mengangguk. Kamu selalu bilang siap. Tapi kamu sadar kan, hidup kita sudah berubah? Justru karena itu, Miss. Kalau kita mau maju, kita harus berubah juga. Aku tertawa kecil. Kamu terlalu bijak untuk seorang sopir. Ia menatapku serius. Mungkin karena saya banyak belajar dari Miss tentang kerja keras. Sekarang giliran Miss belajar dari saya tentang bertahan. Malamnya, aku menulis rencana usaha di buku catatan. Untuk pertama kali sejak semuanya hilang, aku merasa bersemangat lagi. Namun semangat itu belum lama bertahan. 2 minggu kemudian, aku menerima telepon dari seseorang yang mengaku ingin berinvestasi dalam usahaku. Ia berbicara sopan dan meyakinkan. Miss Yuli, saya tahu reputasi Anda. Saya ingin membantu Anda bangkit. Saya punya modal, dan kita bisa bekerja sama, katanya. Aku berpikir keras. Tawaran itu terdengar bagus. Aku bahkan sempat bercerita pada Andra. Menurut kamu, ini kesempatan baik? Andra tampak ragu. Saya tidak tahu pasti, Miss, tapi hati-hati. Tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku yakin. Aku butuh kesempatan dan inilah saatnya. Aku menandatangani perjanjian kerjasama itu. Beberapa hari kemudian, uang modal masuk ke rekening usahaku. Aku senang. Aku mulai membeli perlengkapan dan menyiapkan tempat untuk usaha baruku. Aku bahkan tersenyum lagi seperti dulu. Namun kegembiraan itu hanya bertahan 2 minggu. Suatu pagi saat aku mengecek rekening, semua saldo sudah kosong. Akun investasiku dibekukan. Nomor orang yang menawariku kerjasama tidak bisa dihubungi. Aku tertegun di depan layar laptop. Andra, semuanya hilang lagi, kataku lirih. Andra yang baru datang dari luar langsung mendekat. Miss maksudnya? Aku memandangnya dengan mata basah. Aku ditipu. Andra tidak berkata apa-apa. Ia hanya menaik kursi dan duduk di sebelahku. Tangannya perlahan menyentuh tanganku. Tidak apa-apa, Miss. Kita mulai lagi. Dari nol pun tidak masalah, asal tidak berhenti. Aku menatap tangannya yang menggenggam tanganku dengan tenang. Untuk sesaat aku merasa tidak sendiri lagi. Tapi di dalam hatiku aku tahu badai ini belum berakhir. Tapi di dalam hatiku aku tahu badai ini belum berakhir. Aku tidak salah. Hari-hari setelah penipuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Semua rencanaku hancur sebelum sempat berjalan. Aku bahkan harus menjual sisa perhiasan untuk menutup utang kecil yang muncul akibat perjanjian itu. Andra terus menemaniku setiap hari. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membuatku kuat. Setiap kali aku hampir menyerah, ia selalu datang membawa senyum. Miss, tidak ada yang salah dengan jatuh, asalkan kita tidak lupa cara bangkit, katanya suatu sore sambil menyalakan motor tuanya. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati, luka itu masih terasa perih. Aku merasa gagal sebagai istri, sebagai pengusaha, dan sebagai manusia. Suatu pagi, aku sedang menyapu halaman rumah kecil itu ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalam, keluar seorang wanita berpenampilan rapi dengan wajah yang familiar. Miss Yuli? Tanyanya sopan. Aku mengerutkan dahi. Iya, saya. Siapa Anda? Aku Sinta, asisten Pak Arman. Nama itu membuat nafasku tercekat. Arman, suamiku. Orang yang selama ini tidak memberi kabar sejak perceraian itu. Ada apa? Tanyaku dingin. Saya diminta untuk mengantarkan sesuatu dari beliau. Ia menyerahkan sebuah amplop besar. Di dalamnya ada surat dan selembar foto. Di foto itu, Arman berdiri bersama seorang wanita muda yang menggandeng lengannya. Di bawahnya tertulis, istriku Rani, tanganku gemetar. Dia menikah lagi? Sinta menunduk. Ya, Bu. Dan beliau ingin mengabarkan secara langsung, tapi tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Surat itu juga berisi pesan pribadi. Aku membuka surat itu. Tulisan tangan Arman masih sama seperti dulu, tegas tapi dingin. Yuli, aku harap kamu bisa memulai hidup baru. Aku sudah melanjutkan hidupku. Jangan hubungi aku lagi. Surat itu terlipat di tanganku, tapi kata-katanya seperti menembus dadaku. Andra yang baru datang melihatku terdiam sambil memegang surat itu. Miss, aku tidak menjawab.
hanya menatap kosong ke arah langit. Malamnya aku duduk sendirian di teras. Hujan turun pelan, menambah suasana sepi. Andra datang membawa 2 cangkir teh hangat. Aku sudah membacanya, katanya pelan. Aku menatapnya lemah. Jadi sekarang semuanya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi yang tersisa dari hidupku dulu. Andra menatapku lama. Yang tersisa adalah Miss sendiri. Itu yang paling penting, aku terdiam. Untuk pertama kalinya aku menyadari, selama ini aku sibuk menyesali kehilangan, tapi lupa mensyukuri yang masih ada. Beberapa hari kemudian, Andra datang membawa kabar kecil. Miss, di dekat pasar ada tempat kosong. Pemiliknya mau menyewakan murah. Kita bisa buka warung kopi kecil di sana. Aku menatapnya. Warung kopi? Aku bahkan tidak tahu cara mengelola itu. Andra tertawa. Saya tahu caranya. Miss tahu cara mengatur uang. Kita bisa belajar bareng. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita coba. Dalam waktu seminggu, kami mulai menata tempat kecil itu. Meja-meja sederhana, hiasan dinding dari kayu bekas, dan papan nama bertuliskan, Kedai Sederhana by Yuli and Andra. Hari pertama buka, hanya ada 3 pelanggan. Tapi kami tetap tersenyum dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Setiap malam, aku membantu mencatat pengeluaran. Sementara Andra mencuci gelas dan membersihkan meja. Kadang kami bercanda kecil di sela-sela pekerjaan. Suatu malam, setelah kedai tutup, Andra duduk di sebelahku sambil menatap lampu jalan di depan warung. Miss tahu, dulu waktu saya kerja di rumah besar itu, saya sering iri sama Miss. Katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Iri? Kenapa? Soalnya Miss kelihatan punya segalanya, tapi sekarang saya sadar. Miss paling bahagia justru ketika sederhana seperti ini. Aku tersenyum. Mungkin benar. Tapi tanpa kamu, aku tidak akan bisa sampai sini. Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ada keheningan aneh di antara kami, tapi tidak canggung. Hanya tenang. Aku menyadari satu hal. Sejak kejatuhan itu, Andra selalu ada. Ia bukan hanya sopirku. Ia temanku, penolongku, dan mungkin seseorang yang mulai menempati ruang istimewa di hatiku. Namun malam itu juga, saat aku mulai berpikir untuk membuka hati lagi, seseorang datang ke kedai membawa kabar yang mengguncangkan. Seorang pria paruh baya dengan wajah tegas berdiri di depan pintu, membawa map coklat. Apakah ini tempat milik Yuli Santoso? Aku mengangguk. Ya, saya sendiri. Ada apa? Nama saya Dimas. Saya pengacara keluarga besar suami Anda. Kami perlu bicara. Aku menatapnya curiga. Tentang apa? Dimas menarik napas panjang. Tentang warisan keluarga Kapten Arman. Ada hal penting yang belum Anda ketahui. Aku langsung terdiam. Andra memandangku khawatir. Dan aku tahu, hidupku yang mulai tenang sebentar lagi akan terguncang lagi. Dan aku tahu, hidupku yang mulai tenang sebentar lagi akan terguncang lagi. Aku mempersilakan Dimas masuk ke kedai yang sudah sepi. Andra menutup pintu dan duduk tidak jauh dariku, bersiap mendengarkan. Silakan jelaskan, kataku dengan nada hati-hati. Dimas membuka mapnya, menatapku serius. Ibu Yuli, sebelum Kapten Arman berangkat berlayar, beliau meninggalkan surat wasiat. Di dalamnya, tertulis bahwa sebagian aset keluarga akan diwariskan kepada seorang anggota keluarga yang memenuhi satu syarat penting. Aku mengerutkan kening. Syarat apa? Bahwa penerima warisan harus meminta maaf secara langsung kepada ayah kakek Kapten Arman, orang tua tertua dalam keluarga itu. Aku terdiam. Kata-kata Dimas seperti pisau yang menusuk pelan ke dalam ingatanku. Pria tua itu. Orang yang dulu datang ke rumahku untuk meminta makan, dan aku menghinanya. Aku menyuruhnya pergi dengan kasar, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Apakah orang tua itu masih hidup? Tanyaku dengan suara pelan. Masih, jawab Dimas. Beliau tinggal di sebuah desa kecil di Banyumas. Namun kondisinya sudah lemah. Bila ibu ingin memenuhi syarat itu, waktunya tidak banyak. Aku menunduk. Dada terasa sesak. Rasa bersalah itu muncul lagi, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Andra menatapku dengan tatapan tenang. Miss, ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mengangguk pelan. Ya, tapi aku takut.
Aku takut dia menolak menemuiku. Andra menepuk pundakku lembut. Tidak apa-apa kalau ditolak, yang penting Miss sudah mencoba. Dimas menyerahkan selembar kertas berisi alamat. Saya hanya menyampaikan pesan. Sisanya tergantung pada keputusan ibu. Setelah ia pergi, kedai kembali hening. Aku duduk lama tanpa bicara. Angin malam masuk lewat jendela, membawa suara jangkrik dari luar. Andra, kataku akhirnya, aku harus pergi ke Banyumas. Ia mengangguk. Saya ikut, Miss. Tidak perlu sendirian. Perjalanan kami dimulai pagi itu. Motor tua Andra melaju melewati jalan panjang dengan pemandangan sawah di kiri dan kanan. Di sepanjang perjalanan aku diam. Pikiranku hanya dipenuhi rasa bersalah dan takut. Setelah hampir 6 jam perjalanan, kami tiba di desa yang disebutkan di surat itu. Rumahnya sederhana, berdinding papan, dan di depan teras ada kursi kayu tua. Seorang wanita setengah baya keluar dari dalam rumah. Cari siapa, nak? Aku menatapnya gugup. Apakah di sini tinggal Bapak Sastro? Wanita itu mengangguk. Iya, beliau ayah saya. Tapi sekarang sedang sakit. Siapa Anda? Aku menunduk. Nama saya Yuli. Saya datang untuk meminta maaf. Wanita itu menatapku lama, seolah mencoba mengingat sesuatu. Lalu ia mempersilakan kami masuk. Di dalam rumah, aku melihat seorang pria tua terbaring di ranjang. Matanya tertutup, napasnya pelan. Aku melangkah mendekat dengan lutut gemetar. Papa, suaraku hampir tak keluar. Saya Yuli, orang yang dulu mengusir Bapak dari rumah saya. Saya datang untuk meminta maaf. Tidak ada jawaban. Tapi perlahan, mata pria tua itu terbuka. Ia menatapku dengan pandangan lemah namun tenang. Jadi kamu yang dulu, katanya pelan. Aku sudah lupa wajahmu, tapi aku tidak lupa kata-katamu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Saya menyesal, Pak. Waktu itu saya sombong. Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Ia menggeleng pelan. Nak, aku sudah memaafkanmu sebelum kamu datang. Bukan karena kamu menyesal, tapi karena hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan marah. Aku menutup wajah dengan tangan. Rasanya berat sekali menanggung semua kesalahan itu. Andra berdiri di belakangku, diam, tapi aku tahu ia ikut terharu. Beberapa menit kami hanya duduk di sana dalam keheningan. Lalu pria tua itu berkata lagi, Arman anak baik, tapi dia terluka karena perbuatanmu. Jangan biarkan rasa bersalah menguasaimu. Hidupmu masih panjang, nak. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Sebelum kami pamit, wanita yang tadi menyambut kami berkata, Bapak tenang setelah mendengar permintaan maafmu. Kamu sudah melakukan hal benar, nak. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Tapi sesampainya di rumah, aku disambut kabar mengejutkan. Telepon dari pengacara Dimas masuk sore itu. Ibu Yuli, kami sudah menerima kabar bahwa Bapak Sastro mengonfirmasi permintaan maaf Anda. Berdasarkan wasiat, Anda berhak atas sebagian aset Kapten Arman. Aku terdiam. Apa maksudnya sebagian? Benar, namun ada catatan tambahan dalam wasiat. Jika ibu menerima warisan itu, maka hubungan hukum dengan keluarga Kapten Arman akan sepenuhnya putus. Artinya, ibu tidak bisa menuntut hak apapun lagi atas nama keluarga. Aku menarik napas dalam. Andra menatapku. Miss, itu berarti kalau Miss menerima, semuanya selesai untuk selamanya. Aku mengangguk pelan. Ya, tapi kalau tidak aku terima, aku tidak punya apa-apa lagi. Dua pilihan itu membuat dadaku berat. Aku bisa memilih masa lalu yang memberi uang, atau masa depan yang belum pasti tapi memberiku ketenangan. Andra menatapku lama. Apapun pilihan, Miss, saya tetap di sini. Aku menatapnya kembali, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Di matanya, aku melihat kejujuran yang tidak pernah kutemukan di dunia yang dulu kuanggap sempurna. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah yang aku butuhkan benar-benar harta? Atau seseorang yang tulus tinggal di sisiku? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah yang aku butuhkan benar-benar harta? Atau seseorang yang tulus tinggal di sisiku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku semalaman. Aku duduk di depan jendela kamar, menatap cahaya lampu jalan yang temaram. Di meja,
Surat dari Dimas masih terbuka. Selembar kertas yang bisa mengubah hidupku sekali lagi. Andra masuk perlahan, membawa 2 gelas teh hangat. "Belum tidur, Miss?" Aku menggeleng. Aku tidak bisa berhenti memikirkan ini. Jika aku tanda tangan surat itu, aku bisa hidup nyaman lagi. Tapi, semuanya akan berakhir. Tidak ada lagi yang mengingatku sebagai bagian dari keluarga Arman. Andra meletakkan teh di meja. Tapi kalau Miss menolak, Miss harus mulai dari awal. Tanpa jaminan apapun, aku menatapnya lama. "Menurut kamu, aku harus bagaimana?" Ia tersenyum tipis. "Kalau saya di posisi Miss, saya akan memilih yang membuat hati saya tenang. Karena harta bisa habis, tapi ketenangan sulit didapat." Aku menarik napas panjang. "Kamu selalu bisa membuat semuanya terdengar sederhana." Andra tertawa kecil. "Mungkin karena saya terbiasa hidup sederhana, Miss. Malam itu kami bicara lama. Tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang mimpi yang sempat terkubur. Kadang Andra membuatku tertawa, kadang membuatku terdiam lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang menenangkan. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan dari siapapun sebelumnya." Keesokan harinya, aku menelpon Dimas. "Pak Dimas, saya sudah memutuskan." Kataku mantap. "Saya tidak akan menerima warisan itu." Dimas sempat terkejut. "Anda yakin, Bu Yuli? Nilainya sangat besar. Saya yakin. Saya sudah terlalu lama hidup dari harta orang lain. Sekarang saatnya hidup dari hasil saya sendiri." Setelah menutup telepon, aku merasa lega. Andra menatapku sambil tersenyum bangga. "Itu keputusan paling berani yang pernah Miss buat." Aku balas tersenyum. "Aku tidak tahu apakah ini benar, tapi aku tahu ini membuatku tenang." Beberapa minggu berlalu. Kedai kecil kami mulai ramai. Pelanggan datang bukan hanya karena kopi, tapi juga karena suasananya yang hangat. Setiap sore, aku dan Andra sibuk melayani, mencatat pesanan, dan berbincang dengan pelanggan. Hidupku kembali punya warna. Suatu sore, hujan turun deras. Kedai sepi, hanya tinggal aku dan Andra di dalam. Kami duduk di dekat jendela, menikmati suara hujan. "Miss," kata Andra pelan, "saya dulu punya mimpi kecil." "Apa itu?" "Punya tempat seperti ini. Tempat di mana orang bisa datang bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk merasa diterima." Aku tersenyum. "Dan sekarang kamu sudah mewujudkannya." Ia menggeleng. "Tidak sendiri. Bersama Miss." Kami saling menatap. Keheningan itu terasa nyaman. Lalu tiba-tiba lampu padam membuat suasana menjadi gelap. Aku terkejut kecil dan tanpa sadar menggenggam tangan Andra. "Tenang, Miss," katanya lembut. "Cuma listrik padam." Aku mengangguk, tapi tidak segera melepaskan genggamanku. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Listrik menyala kembali, dan aku cepat-cepat menarik tanganku. Kami berdua tertawa kecil, sedikit canggung tapi hangat. Sejak saat itu, aku mulai melihat Andra bukan hanya sebagai sopir atau teman, tapi seseorang yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkanku meski aku tidak punya apa-apa. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sore itu, saat kedai mulai ramai, seorang wanita muda datang membawa koper besar. Wajahnya cantik dan rapi, tapi sorot matanya tajam. "Permisi," katanya dengan suara tegas. "Aku mencari Bu Yuli." Aku mendekat. "Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu meletakkan kopernya di lantai. "Nama saya Rani. Saya istri Kapten Arman." Seketika, jantungku berhenti berdetak sesaat. Andra menatapku, lalu menatap wanita itu. "Ada urusan apa ke sini, Bu?" Rani menatapku tajam. "Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku datang karena Kapten Arman sedang kritis di rumah sakit pelabuhan." Dia memanggil nama Bu Yuli terus-menerus. Aku tercekat. "Kritis?" Rani mengangguk. "Kapalnya mengalami kecelakaan kecil di laut. Sekarang dia di ruang perawatan." Aku berdiri tanpa pikir panjang. "Aku harus pergi ke sana." Rani memegang lenganku. "Aku tahu kalian sudah berpisah, tapi aku mohon datanglah." "Dia ingin melihatmu." Aku menatap Andra. Ia tampak menahan sesuatu, tapi lalu berkata pelan, "Pergilah, Miss. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk menyelesaikan semuanya." Aku mengangguk pelan. Hatiku kacau, tapi aku tahu. Aku tidak bisa mengabaikan panggilan itu.
Dan kali ini, aku pergi bukan sebagai istri yang dulu sombong, tapi sebagai seseorang yang ingin menebus masa lalu dengan ketulusan. Dan kali ini, aku pergi bukan sebagai istri yang dulu sombong, tapi sebagai seseorang yang ingin menebus masa lalu dengan ketulusan. Perjalanan menuju rumah sakit pelabuhan terasa begitu panjang. Hujan turun deras membasahi jalan, membuat pandangan kabur. Aku duduk di kursi belakang mobil Rani, menatap keluar jendela dengan jantung yang terus berdebar. Rani tidak banyak bicara sepanjang jalan. Hanya suara wiper mobil dan deru mesin yang terdengar. Namun di antara keheningan itu, aku bisa merasakan ketegangan yang sama kuatnya dari dirinya. Sesekali ia menatapku dari kaca spion, tapi aku berpura-pura tidak melihat. Sesampainya di rumah sakit, udara asin dari laut terasa jelas di hidungku. Kami bergegas masuk ke bangsal perawatan khusus. Di sana, Arman terbaring dengan selang oksigen. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. "Yuli!" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku melangkah mendekat, berdiri di sisi tempat tidurnya. Untuk sesaat, semua perasaan marah, kecewa, dan sedih yang dulu ada lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya rasa iba. "Arman." Ia mencoba tersenyum. "Aku pikir kamu tidak akan datang." Aku menggeleng pelan. "Aku datang karena kamu memanggilku." Rani berdiri di ujung ruangan menunduk. Ia tidak bicara apa-apa. Mungkin ia juga tidak tahu bagaimana bersikap di hadapan dua orang yang dulu saling mencintai, lalu saling meninggalkan. Arman menggenggam tanganku dengan lemah. "Aku dengar kamu datang ke rumah kakek. Terima kasih, kamu sudah menebus kesalahan itu." Aku menatapnya dengan mata basah. "Aku yang seharusnya berterima kasih, karena kamu sudah memberi aku waktu untuk berubah." Ia tersenyum samar. "Aku sudah menulis surat untukmu. Ada di laci meja sebelah. Bacalah nanti." Aku mengangguk pelan, tidak ingin menambah beban. Suster masuk meminta kami keluar sebentar agar Arman bisa beristirahat. Di luar ruangan, Rani menatapku tanpa emosi. "Aku tidak menyangka kamu akan datang." Aku menarik napas. Aku juga tidak menyangka akan bisa berdiri di sini tanpa benci. Ia menatapku tajam, lalu berkata pelan, "Dia tidak pernah benar-benar melupakanmu." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu apakah harus merasa senang atau bersalah. Rani melanjutkan, "Tapi jangan salah paham. Aku mencintainya dan aku akan tetap di sisinya. Aku hanya ingin kamu tahu, Arman butuh kedamaian. Jadi setelah ini, tolong jangan datang lagi." Aku menatapnya lalu mengangguk. Aku mengerti. Setelah beberapa menit, aku pamit dan berjalan keluar rumah sakit. Hujan sudah reda. Angin laut menerpa wajahku, dingin dan lembut. Di tempat parkir, Andra sudah menunggu dengan mobilnya. "Bagaimana, Miss?" Aku menatapnya dengan mata sembab. Aku tidak tahu, tapi aku merasa sudah selesai. Dalam perjalanan pulang, aku membuka surat dari Arman. Tulisan tangannya masih sama, tapi kali ini lebih tenang. "Yuli, aku pernah marah karena kau menghina keluargaku. Tapi di balik itu, aku juga sadar bahwa aku salah. Karena meninggalkanmu tanpa memberi kesempatan kedua. Jika aku tidak bisa bertemu lagi, aku ingin kau tahu satu hal. Aku bangga pernah mencintaimu." Surat itu menutup semua luka yang tersisa. Aku menangis pelan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Andra hanya diam, membiarkanku melepas semuanya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kondisi Arman datang lewat pesan singkat dari Rani. "Keadaan stabil. Terima kasih sudah datang waktu itu." Aku membaca pesan itu lama, lalu menjawab singkat. "Semoga kalian berdua bahagia." Setelah itu, aku menaruh ponsel dan menatap keluar jendela. Di depan sana, kedai kecil kami terlihat ramai oleh pelanggan. Andra sedang sibuk menyiapkan kopi, wajahnya serius tapi hangat. Aku tersenyum kecil. Mungkin hidup memang seperti kopi. Kadang pahit di awal, tapi hangat di akhir. Malamnya, setelah kedai tutup, aku dan Andra duduk di luar, menikmati udara malam. "Miss kelihatan lebih tenang sekarang," katanya. Aku mengangguk.
Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Sekarang aku cuma ingin fokus pada yang ada di depan mata. Andra menatapku lama, lalu berkata pelan. Termasuk saya, aku terdiam dan tak tahu harus menjawab apa. Tapi senyumku sudah menjelaskan semuanya. Kami hanya duduk berdua, saling diam, tapi keheningan itu terasa penuh makna. Namun di balik ketenangan itu, aku belum tahu. Hidup masih menyimpan satu kejutan terakhir untukku. Sebuah kejadian yang akan mengubah hubungan kami selamanya. Namun di balik ketenangan itu, aku belum tahu. Hidup masih menyimpan satu kejutan terakhir untukku. Sebuah kejadian yang akan mengubah hubungan kami selamanya. Beberapa hari setelah malam itu, kedai kopi kami semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi juga karena mereka mulai mengenal Miss Yuli, mantan pengusaha sukses yang kini menjalani hidup sederhana. Aku merasa damai dengan kesibukan ini. Tidak ada lagi rapat, tidak ada tekanan pasar saham. Hanya aroma kopi dan suara tawa pelanggan. Andra selalu ada di sampingku, membantu tanpa banyak bicara. Kadang ia menggoda dengan celetukan kecil. Kadang ia hanya tersenyum sambil menatapku dari kejauhan. Semuanya terasa hangat, seperti keluarga kecil yang baru tumbuh. Suatu sore, saat aku sedang menata meja, Andra datang membawa surat. "Miss, ini dikirim dari kantor hukum di Jakarta. Katanya penting." Aku mengerutkan kening. "Kantor hukum?" Tanganku sedikit gemetar ketika membuka amplopnya. Di dalamnya ada surat resmi dari pengacara keluarga Arman. Aku membaca perlahan dan mataku membesar. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa sebagian aset peninggalan Arman, rumah lama kami di Jakarta, telah diwariskan padaku. Kenapa dia? Aku menutup mulut dengan tangan. Tak sanggup melanjutkan. Andra menatapku khawatir. "Miss, kenapa? Ada masalah?" Aku menggeleng pelan. "Bukan masalah, hanya sesuatu yang tidak kuduga." Malamnya, aku duduk di teras kedai, menatap langit yang penuh bintang. Kenapa dia melakukan ini? Gumamku. Setelah semua yang terjadi, Andra duduk di sebelahku, membawa 2 cangkir kopi. "Mungkin itu caranya minta maaf," katanya lembut. Aku menghela napas. Atau mungkin itu cara dia menutup kisah kami dengan damai. Kami terdiam lama. Lalu tanpa sadar, aku bersandar di bahunya. Andra tidak bergerak, hanya membiarkanku merasa tenang di situ. "Aku tidak tahu apakah pantas bahagia lagi," kataku pelan. Andra menatapku. "Setiap orang berhak bahagia, Miss. Termasuk Miss Yuli." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hatiku kembali hidup. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, ponselku berdering. Nomor asing, aku mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang membuat darahku berdesir. "Bu Yuli, ini dari rumah sakit pelabuhan. Kami ingin memberi kabar. Pak Arman baru saja menjalani operasi darurat. Kami butuh tanda tangan Anda sebagai salah satu ahli waris." Aku terdiam, lidahku keluh. Andra langsung menatapku cemas. "Era apa, Miss?" Aku menatapnya, suara nyaris bergetar. "Arman, dia di rumah sakit lagi." Andra berdiri cepat. "Ayo kita ke sana sekarang." Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti deja vu, tapi kali ini hatiku campur aduk, antara sedih, takut, dan bingung. Sesampainya di sana, Rani sudah menunggu di depan ruang ICU. Wajahnya tampak lelah. "Aku tahu kamu akan datang," katanya lirih. Aku mengangguk tanpa kata. "Bagaimana keadaannya?" "Masih kritis. Tapi dokter bilang ada kemungkinan sembuh." Kami berdua duduk di bangku panjang depan ruang ICU. Sunyi. Setelah beberapa menit, Rani berkata pelan. Dia meninggalkan pesan. "Kalau sesuatu terjadi, kamu harus lanjutkan hidupmu. Jangan terus menunggu masa lalu." Aku memejamkan mata, menahan air yang hampir jatuh. "Aku akan lakukan itu." Rani menatapku. "Dan aku harap kamu bisa memaafkanku juga, Yul." Aku menatapnya lembut. "Aku sudah lama memaafkanmu." Ketika kami berbicara begitu, Andra berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan dengan pandangan dalam. Aku tahu ia sedang berjuang menahan perasaannya sendiri, antara ingin melindungiku dan sadar bahwa sebagian hatiku masih terikat masa lalu. Malam itu,
Arman akhirnya melewati masa kritis. Dokter keluar dan berkata dengan lega, kondisinya stabil, tapi ia butuh waktu lama untuk pulih. Aku menghela napas panjang, lega sekaligus lelah. Andra menghampiri dan menepuk bahuku lembut. Sudah cukup untuk hari ini, Miss. Mari pulang. Di mobil, aku duduk diam, memandang keluar jendela. Hujan gerimis lagi. Andra, panggilku pelan. Iya, Miss. Terima kasih sudah selalu ada. Ia menoleh, tersenyum. Saya janji akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Aku menatapnya lama, dan senyum kecil muncul di wajahku. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa masa depan bukan lagi hal yang menakutkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku tidak sendirian lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang, meski di dalam hati masih ada sisa rasa canggung yang belum selesai. Setiap pagi aku membuka kedai bersama Andra, menyambut pelanggan yang mulai menjadi bagian dari keseharianku. Namun setiap kali aku menatap wajah Andra, aku selalu teringat kata-katanya malam itu. Saya janji akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Janji sederhana itu membuatku merasa aman, tapi sekaligus takut. Takut jika perasaan ini tumbuh terlalu jauh, sementara aku belum sepenuhnya menutup masa lalu. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pergi, Andra duduk di depanku sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Miss, katanya perlahan, kalau semuanya sudah beres, apa Miss akan kembali ke Jakarta? Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Entahlah. Jakarta menyimpan terlalu banyak kenangan yang tidak ingin kuulang. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, kalau begitu, tetaplah di sini. Where's my car? Kita bisa memperbesar kedai ini, buka cabang di kota sebelah. Aku tertawa kecil, tapi senyumku cepat memudar. Andra, Miss? Aku takut. Takut membuat kesalahan lagi. Takut melukai orang lain. Andra diam sejenak, lalu menggenggam tanganku di atas meja. Kalau Miss takut, biar saya yang jaga, agar Miss tidak jatuh lagi. Genggamannya hangat, membuat dadaku bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap matanya yang tulus. Tepat saat suasana itu terasa begitu damai, ponselku bergetar. Pesan dari Rani masuk. Arman sadar. Dia ingin bertemu kamu. Katanya hanya sebentar saja. Aku membaca pesan itu tanpa suara. Andra memperhatikan perubahan ekspresiku. Dia sadar? Tanyanya perlahan. Aku mengangguk. Iya, dan dia ingin bertemu. Andra menunduk sebentar, lalu berkata, pergilah, saya antar. Perjalanan menuju rumah sakit lagi-lagi terasa berat. Kali ini bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku takut menghadapi masa lalu yang belum benar-benar selesai. Sesampainya di sana, Rani menungguku di depan kamar rawat. Ia tersenyum samar. Dia sudah menunggu dari tadi, katanya. Aku masuk perlahan. Arman tampak lebih segar, meski masih lemah. Begitu melihatku, senyum kecil muncul di wajahnya. Yuli, suaranya masih lirih tapi jelas. Aku senang kamu datang. Aku duduk di kursi samping tempat tidurnya. Kamu bikin semua orang khawatir. Ia tertawa pelan. Kebiasaan lama ya. Kami terdiam sejenak. Tidak ada lagi amarah di antara kami. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai dan kini saling memahami. Aku dengar kamu sudah punya kedai kopi, katanya. Aku mengangguk. Iya, kecil. Tapi cukup membuatku bahagia. Arman menatapku lembut. Bagus. Aku ingin kamu teruskan hidupmu, Yuli. Jangan biarkan kesalahan masa lalu membatasi langkahmu. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku berjanji. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Dan Andra, jaga dia baik-baik. Aku tahu dia tulus. Aku tertegun. Kamu tahu? Tentu saja. Dia anakku. Dia lebih banyak memperhatikan kamu daripada siapapun yang pernah kulihat. Aku terdiam, jantungku serasa berhenti berdetak. Anakmu? Arman mengangguk lemah. Iya, dari pernikahan sebelum aku menikah denganmu. Dia tidak pernah mau mengaku karena takut kamu menjauh. Aku menutup mulut, tak sanggup berkata apa-apa. Semua potongan kisah terasa berputar cepat di kepalaku. Andra,
Anak Arman? Sopir pribadiku selama ini ternyata anak dari suamiku sendiri. Arman menggenggam tanganku pelan. Dia anak yang baik, Yuli. Jangan salah paham. Dia benar-benar mencintaimu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdiri pelan, membungkuk, lalu berkata lirih, "Terima kasih Arman, untuk segalanya." Setelah keluar dari ruang perawatan, aku berjalan tanpa arah di koridor rumah sakit. Andra berdiri di ujung lorong, menatapku dengan pandangan khawatir. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya. Aku menatapnya lama, berusaha menata napas. "Andra, aku baru tahu sesuatu yang tidak pernah kamu ceritakan." Ia terdiam. Pandangan matanya langsung berubah, antara takut dan pasrah. "Miss," katanya pelan, "jadi kamu sudah tahu." Aku menatapnya tajam, tapi suaraku bergetar. Kenapa kamu tidak pernah bilang bahwa kamu anak Arman?" Andra menunduk dalam. "Karena saya takut, Miss. Takut kalau Miss akan menjauh. Saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk berada di sisi Miss." Aku menatapnya lama, antara marah dan iba, semua perasaan campur aduk. "Kamu tahu apa artinya ini kan, Andra?" tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca. "Saya tahu, tapi perasaan ini tidak bisa saya kendalikan." Aku berbalik, melangkah keluar rumah sakit tanpa bicara lagi. Hujan turun deras, seperti ikut menyembunyikan air mataku. Dalam hati, aku hanya bisa berbisik, "Tuhan, mengapa setiap kali aku merasa sudah menemukan ketenangan, selalu ada rahasia yang menghancurkannya lagi?" Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Yang pasti, malam itu aku pulang dengan hati paling berat yang pernah kurasakan. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Yang pasti, malam itu aku pulang dengan hati paling berat yang pernah kurasakan. Hujan belum berhenti ketika aku tiba di rumah. Aku hanya duduk di kursi ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Semua terasa gelap. Bukan hanya di ruangan, tapi juga di dalam pikiranku. Andra tidak langsung menyusul. Mungkin dia tahu aku butuh waktu untuk sendiri. Mungkin dia juga tidak tahu harus menjelaskan apa. Aku menatap gelas di meja, kosong, seperti hatiku saat itu. Beberapa jam kemudian, pintu depan terbuka perlahan. Suara langkah kaki terdengar mendekat. "Miss," suara itu lirih. Aku tidak menjawab. Andra berdiri di depanku, basah kuyup, tapi tetap menatapku dengan mata yang jujur. "Saya tidak bermaksud berbohong," katanya pelan. "Saya hanya ingin Miss bahagia tanpa memikirkan siapa saya sebenarnya." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. "Tapi kamu tahu, Andra, kamu tahu hubungan kita akan rumit setelah ini." Ia menunduk. "Saya tahu, Miss. Tapi saya juga tahu, saya mencintai Miss bukan karena status, tapi karena Miss sendiri." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar, tapi sekaligus sakit. "Andra," ujarku perlahan, "kita tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya tetap sama. Aku dulu istri ayahmu. Walau bukan ibu kandungmu, tetap saja, ini tidak mudah diterima." Andra menatapku dengan pandangan penuh harap. "Kalau bukan salah di mata hukum, apa salah di mata hati, Miss?" Aku terdiam. Pertanyaan itu terlalu dalam untuk kujawab malam itu. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang mengiringi keheningan kami. Akhirnya aku berkata pelan, "Aku butuh waktu, Andra, untuk berpikir. Untuk memastikan apa yang benar dan apa yang seharusnya." Andra menunduk, lalu mengangguk. "Saya akan menunggu. Berapapun lama waktunya." Ia kemudian keluar perlahan, menutup pintu tanpa suara. Malam itu aku menangis lama, bukan karena kehilangan, tapi karena kebingungan. Aku sudah pernah kehilangan segalanya sekali. Kini, aku takut kehilangan lagi. Kali ini bukan harta, tapi seseorang yang benar-benar tulus. Hari-hari setelahnya terasa panjang. Aku tetap mengurus kedai, tapi suasananya tidak sama. Andra jarang bicara, lebih banyak bekerja dalam diam. Pelanggan yang biasanya tertawa kini merasa suasana aneh di antara kami. Suatu sore, aku melihatnya sedang memperbaiki atap belakang. Keringat menetes di wajahnya. Tapi ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Aku menghampirinya dan berkata, "Kamu tidak perlu memaksa diri seperti itu." Ia menoleh, tersenyum tipis. "Kalau saya tidak kerja, saya kepikiran terus." Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Andra,
Kalau suatu hari aku memutuskan untuk pergi, apa kamu bisa menerima? Ia menatap mataku dengan tatapan yang dalam dan jujur. Kalau itu membuat Miss tenang, saya akan menerima. Tapi saya akan tetap di tempat ini, menunggu, tanpa mengganggu. Kata-katanya membuat air mataku jatuh lagi, tanpa bisa kutahan. Aku berbalik, berjalan menjauh. Tapi ia sempat menggenggam tanganku sebentar. Hangat, tulus, dan berat untuk dilepaskan. Malamnya, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan panjang. Aku berbicara dalam hati, Tuhan, apakah ini ujian untuk melihat apakah aku benar-benar sudah berubah? Ponselku berdering lagi. Pesan dari Rani. Arman sudah dipindahkan ke ruang biasa. Kondisinya membaik. Dia bilang ingin bertemu Andra. Aku menatap pesan itu lama. Mungkin inilah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Keesokan harinya aku mengajak Andra ke rumah sakit. Kami berjalan tanpa banyak bicara. Arman tersenyum lemah ketika melihat kami datang. Andra, katanya lirih, aku minta maaf karena dulu tidak ada di hidupmu. Andra duduk di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya. Tidak apa-apa, ayah. Sekarang saya di sini. Aku berdiri di sisi lain ranjang, hanya menatap keduanya. Ada sesuatu yang hangat tapi juga menyesakkan di dada. Arman menatapku dan berkata, Yuli, aku tahu kamu dan Andra dekat. Aku tidak akan menghakimi. Aku hanya ingin kalian bahagia dengan cara yang benar. Aku menunduk pelan, menahan air mata. Terima kasih, Arman. Setelah kami keluar dari rumah sakit, Andra berhenti di halaman depan. Miss, katanya perlahan, ayah benar. Kita harus bahagia dengan cara yang benar. Kalau Miss mau, kita mulai dari awal. Tanpa sembunyi, tanpa rasa salah. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, aku tersenyum tulus. Mungkin itu yang seharusnya kita lakukan. Langit sore itu terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin Tuhan memang sedang memberiku kesempatan kedua. Bukan untuk mengulang, tapi untuk memperbaiki. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin Tuhan memang sedang memberiku kesempatan kedua. Bukan untuk mengulang, tapi untuk memperbaiki. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Arman. Kondisinya semakin membaik, dan hubungan kami pun mulai benar-benar berdamai. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi dendam. Semua luka lama perlahan menutup dengan ketulusan. Aku mulai menjalani hari dengan lebih ringan. Kedai kami kembali ramai seperti dulu, dan kali ini suasananya penuh tawa lagi. Andra tetap ada di sisiku, tapi kini sikapnya lebih hati-hati. Tidak ada lagi tatapan yang terlalu lama. Tidak ada sentuhan tanpa alasan. Kami sama-sama tahu bahwa hubungan kami harus tumbuh pelan-pelan dengan arah yang benar. Suatu pagi, setelah menutup buku keuangan kedai, aku berkata kepadanya, Andra, aku ingin memperluas usaha ini. Tapi aku tidak mau hanya untuk uang. Aku ingin membangun tempat di mana orang bisa memulai hidup baru, seperti aku. Andra tersenyum, menatapku dengan bangga. Saya siap bantu, Miss. Apapun rencananya. Aku membalas senyum itu. Kita bangun cabang di dekat pelabuhan, supaya para pelaut yang baru pulang bisa singgah, menikmati kopi, dan merasakan rumah. Andra mengangguk. Ide bagus. Tempat itu juga bisa jadi pengingat masa lalu yang sudah Miss maafkan. Hari-hari berikutnya kami mulai bekerja keras. Aku kembali merasakan semangat seperti dulu. Tapi kali ini bukan karena ambisi, melainkan karena makna. Setiap pelanggan baru yang datang, aku selalu menyapa dengan senyum tulus. Setiap cangkir kopi yang tersaji, aku selalu berharap bisa membawa sedikit ketenangan bagi siapapun yang meminumnya. Suatu sore, ketika kedai hampir tutup, Arman datang ditemani Rani. Mereka terlihat lebih sehat dan damai dari sebelumnya. Aku harus coba kopi buatanmu yang katanya paling enak di kota ini, katanya dengan tawa kecil. Aku tertawa juga. Kamu akan menyesal kalau cuma pesan 1 cangkir. Rani duduk di sebelahnya, tersenyum ke arahku. Terima kasih, Yuli, untuk semuanya.
Aku mengangguk lembut. Aku juga berterima kasih, Ran. Karena kamu sudah memaafkanku dulu. Kami menghabiskan sore itu bersama. Tidak ada lagi rasa canggung. Tidak ada luka yang tersisa. Hanya obrolan hangat antara orang-orang yang pernah saling menyakiti, kini saling memahami. Setelah mereka pergi, Andra menghampiriku. Miss, tadi ayah bilang sesuatu ke saya. Aku menatapnya penasaran. Apa? Andra menatapku dalam, lalu berkata pelan. Dia bilang, kalau saya benar-benar mencintai Miss, saya harus membuat Miss bahagia. Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan. Aku terdiam. Dan kamu mau melakukannya? Ismenenggo. Saya tidak mau terburu-buru. Tapi suatu hari nanti, kalau waktunya tepat, saya ingin melamar Miss. Bukan sebagai anak Arman, tapi sebagai pria yang benar-benar mencintai Miss apa adanya. Aku tersenyum, menatap matanya yang begitu tulus. Andra, kalau hari itu datang, aku tidak akan lari lagi. Kami berdua terdiam, hanya saling menatap sambil tersenyum. Angin laut sore itu berhembus lembut, membawa aroma asin yang entah kenapa terasa menenangkan. Beberapa hari kemudian, kedai baru kami di pelabuhan resmi dibuka. Aku memotong pita pembukaan sambil disambut tepuk tangan para pelanggan dan nelayan. Di sisi lain, Andra berdiri sambil memandangku dengan senyum bangga. Aku menatap sekeliling dan merasa hangat di dada. Tempat itu bukan hanya kedai kopi, tapi simbol dari perjalanan panjangku, dari kesombongan, kejatuhan, penyesalan, hingga menemukan makna cinta yang sebenarnya. Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, aku dan Andra duduk di depan kedai. Matahari perlahan tenggelam di balik laut, meninggalkan warna oranye yang indah di langit. Miss, katanya pelan, lihat matahari itu. Dia selalu tenggelam, tapi besok pasti terbit lagi. Aku menatap ke arah yang sama dan tersenyum. Seperti hidup kita, ya? Andra menoleh menatapku lembut. Iya, Miss. Selalu ada hari baru untuk memperbaiki yang kemarin. Aku menunduk, lalu berkata pelan. Andra, terima kasih sudah menjadi bagian dari hari baruku. Ia tersenyum, lalu menatap ke laut lagi. Dan Miss, terima kasih sudah memberi saya arti rumah. Kami duduk diam, menikmati senja yang perlahan berganti malam. Tidak ada kata cinta yang terucap, tapi semuanya sudah cukup jelas. Untuk pertama kalinya, aku tahu, inilah kedamaian yang selama ini ku cari. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangannya lagi. Dan kali ini aku tidak akan kehilangannya lagi. Sudah hampir setahun sejak hari pembukaan kedai di pelabuhan itu. Hidupku kini terasa stabil. Jauh berbeda dari dulu. Tak ada lagi kemewahan yang menuntut pengakuan. Tak ada lagi rasa ingin dipandang lebih tinggi. Yang ada hanya ketenangan. Hasil dari perjalanan panjang menebus kesalahan dan belajar mencintai dengan cara yang benar. Setiap pagi, aku membuka kedai bersama Andra. Kami menyapa nelayan yang baru pulang dari laut, menyajikan kopi hangat, dan mendengarkan cerita mereka. Hidup sederhana ini justru memberiku kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan, bahkan saat aku masih kaya raya dulu. Rani dan Arman kini sering datang berkunjung. Mereka berdua terlihat semakin dekat, saling melengkapi di masa tua. Arman kadang masih menggoda. Yuli, dulu kamu galak sekali. Sekarang malah lembut. Aku hanya tertawa, menjawab, mungkin karena aku sudah belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tulus. Suatu sore, kedai sedang sepi. Angin laut berhembus lembut membawa aroma asin yang khas. Andra duduk di sampingku sambil memperhatikan pelanggan terakhir yang baru saja pergi. Miss, katanya pelan, besok kedai kita genap 1 tahun. Aku tersenyum. Aku bahkan belum sadar sudah selama itu. Ia mengangguk. Banyak yang berubah. Termasuk Miss. Aku menatapnya. Berubah ke arah yang lebih baik, semoga. Andra tersenyum hangat. Jauh lebih baik, suasana hening sebentar. Lalu Andra berdiri, mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak kecil berwarna coklat muda. Aku menatapnya bingung. Itu apa? Andra menarik napas, lalu menatap mataku dalam-dalam. Miss, dulu saya janji, kalau waktunya tepat saya akan datang bukan sebagai sopir,
tapi sebagai pria yang mencintai Miss apa adanya. Aku tertegun. Suaraku nyaris tak keluar. Ia membuka kotak itu, menampakkan cincin sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan, "Rumah adalah kamu." Saya tahu perjalanan kita tidak biasa, katanya. Tapi justru karena itu, saya ingin menjadikan semuanya benar mulai dari sekarang. Bolehkah saya mendampingi Miss, bukan lagi sebagai bawahan, tapi sebagai pasangan hidup? Aku menatap cincin itu lama. Air mataku menggenang tanpa bisa kutahan. Tidak karena sedih, tapi karena bahagia yang datang begitu tulus. Aku berdiri perlahan mendekatinya. "Andra, kamu tidak pernah berhenti menungguku ya?" Ia tersenyum. "Saya menunggu bukan karena terpaksa, tapi karena saya yakin Miss akan kembali menemukan arah yang benar." Aku mengangguk, lalu mengulurkan tangan. "Kalau begitu, mari kita mulai dari awal, Andra. Tanpa masa lalu, tanpa rasa salah." Andra tersenyum lega, lalu memakaikan cincin itu di jariku. Tuh kami saling menatap. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa pulang. Bukan ke rumah dari tembok dan kaca, tapi ke rumah dalam bentuk hati yang mencintai tanpa pamrih. Beberapa bulan kemudian, kami menikah sederhana di halaman kedai, disaksikan oleh Rani, Arman, dan para pelanggan yang kini sudah seperti keluarga sendiri. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah, hanya tawa, doa, dan haru yang memenuhi udara sore itu. Saat matahari mulai tenggelam di balik laut, aku berdiri di teras kedai sambil menggenggam tangan Andra. "Aku dulu pernah punya segalanya," kataku lirih. "Tapi kehilangan semuanya karena kesombongan. Sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi merasa paling kaya di dunia." Andra menatapku dengan mata yang berkilat hangat. "Karena sekarang Miss punya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, hati yang damai." Aku tersenyum. "Dan seseorang yang tidak pernah pergi meski aku sempat jatuh." Kami berdua menatap langit senja yang perlahan berubah oranye keemasan. Dulu aku mengejar kesempurnaan hidup lewat harta dan status. Kini aku tahu, kebahagiaan sejati datang dari hati yang belajar menerima, memaafkan dan mencintai tanpa syarat. Angin laut berhembus lembut, menyapu wajah kami. Aku memejamkan mata lalu berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena telah memberiku kesempatan kedua untuk belajar arti cinta." Andra menggenggam tanganku lebih erat. "Selamat datang di rumah kita, Miss Yuli." Aku tersenyum, menatap laut yang memantulkan cahaya senja, damai, hangat, dan penuh makna. Kali ini aku tahu, inilah akhir yang sebenarnya. Akhir yang menjadi awal dari kehidupan yang baru.